3 beton struktur beton prategang, di mana hari ini pertemuan kali ini kita sudah pertemuan ke-4 ya. Kita agak mengejar materi kita karena keterlambatan. Nah, materi yang saya berikan ini sebenarnya jadi ini bisa sampai pertemuan ke-8 bahkan lebih, pertemuan ke-8. Jadi materi ini mungkin kita akan bertahap membahasnya, yang kemudian untuk kelanjutannya mungkin ya paling kita pertemuan mungkin setengah jam, lalu kemudian silahkan kalian melanjutkan membaca materinya. Materinya juga sudah saya share di grup ya. Ada 47 halaman, lumayan panjang materi itu, dan memang itu untuk beberapa kali pertemuan. Nah, ini ya, mungkin sudah kalian bisa lihat materi yang saya tampilkan, dan juga tentunya kalau mau lebih mudah silahkan langsung dilihat sendiri di ininya masing-masing, silahkan dibaca masing-masing. Oke, kita lanjut, kita langsung saja. Saya akan menjelaskan mungkin sekitar 30 menit ya, lalu kemudian kalau ada proses tanya jawab silahkan ditanyakan. Kalau tidak ya silahkan nanti pertemuan berikutnya lagi kemudian kita lanjut. Ya, baik, saya mulai dari pendahuluan di mana hal yang utama dari desain satu komponen struktur beton prategang itu adalah kekuatan lentur. Jadi pasti yang kita bicarakan di sini adalah kekuatan lenturnya. Ya, sama dengan beton-beton yang lainnya, tentu akan menahan 3 jenis gaya dalam, yaitu momen lentur, momen puntir, gaya geser, dan gaya tekan. Ya, ada 4. Nah, 4 itu dilawan oleh komponen struktur itu, baik beton bertulang biasa maupun beton bertulang prategang. Namun khusus untuk prategangnya sendiri itu untuk diperhitungkan untuk melawan kekuatan lentur. Di samping itu ductilitas dari setiap penampang juga harus dicek. Ya, ini di sini ductilitasnya harus dicek up, jangan sampai bersifat getas karena ini mutu tinggi, materialnya semua pada mutu tinggi, maka sesuai dengan sifat beton, sifat beton itu semakin tinggi mutunya maka semakin getas, semakin kaku. Nah, ini untuk struktur itu sangat berbahaya tentunya ya. Sangat berbahaya kalau untuk struktur, semakin kaku itu semakin berbahaya ini struktur. Karena bisa jadi terjadi keruntuhan yang sifatnya tiba-tiba. Ya, itu pendahuluannya barangkali ya. Asumsi dasar, kita masuk pada asumsi dasar. Dalam analisis lentur, komponen beton prategang itu diterapkan beberapa asumsi. Yang pertama, variasi regangan pada penampang adalah linier. Nah, ini biasa, sama ya, semua asumsinya sama, baik beton bertulang biasa maupun beton prategang itu sama ya. Nah, baik beton prategang maupun beton bertulang.
Nah, kemudian berikutnya beton itu tidak menerima tegangan tarik. Jadi bukan tidak menerima ya, tidak melawan tegangan tarik. Jadi beton itu tidak melawan tegangan tarik. Ya. Nah, ini berlaku untuk struktur dengan prategang penuh, full press stress. Ya, pada struktur dengan prategang sebagian atau partial press stress. Nah, ini yang diperkenalkan oleh Abeles. Tegangan tarik terbatas bisa saja terjadi pada penampang. Tunggu ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Jadi beton tidak menerima tegangan tarik. Di sini sebenarnya bukan tidak menerima ya, tidak terjadi. Kalau full press stress itu tidak diizinkan adanya tegangan tarik pada beton. Namun pada partial press stress, ya ini partial press stress yang dikenalkan oleh Abeles, ya itu ada tegangan tariknya, cuma terbatas, dibatasi. Kemudian asumsi yang ketiga, tegangan tekan pada beton baja, baik baja tulangan maupun tendon, didapat dari hubungan tegangan regangan yang aktual atau diidealisasikan. Nah, ini juga asumsi yang berlaku di baik dalam perencanaan beton bertulang biasa maupun di beton prategang. Nah, ini asumsi dasar yang dipegang dalam menganalisis beton bertulang, beton prategang. Untuk analisis awal, terutama untuk dimensi penampang dan level dari prategang, digunakan metode penyumlahan tegangan pada daerah-daerah yang kritis. Ya, jadi dari semua penampang, misalnya balok itu, yang dianalisis itu hanya pada bagian yang kritis saja. Artinya yang kritis itu yang terbesar menerima gaya akibat beban. Harga penyumlahan tegangan harus lebih kecil dari tegangan izin material. Nah, jadi jumlah tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan yang mampu diterima oleh material. Dalam hal ini disebut tegangan izin. Kenapa disebut tegangan izin? Karena dibatasi oleh aturan atau code. Biasanya kalau kita di Indonesia, code-nya adalah di Indonesia itu code-nya adalah SNI. Ya, analisis lanjutan untuk menentukan konstruksi struktur dilakukan dengan analisis penampang, baik untuk penampang tidak retak maupun penampang retak. Apabila beban batas ultimate bekerja, analisis mengenai perilaku penampang retak dilakukan dengan pertimbangan ketidakelastisan material. Nah, ini sudah pada level yang sudah cukup lebih rumit lagi, karena metode analisisnya sudah menggunakan kondisi plastis dari material. Nah, ini istilah-istilah seperti ini sebenarnya dan seharusnya kalian sudah familiar, karena harusnya ini sudah pernah didapatkan materinya. Kalau dan harusnya sudah dipahami. Jadi untuk masuk ke materi beton prategang ini, ya ilmu mekanika bahan kalian sudah harus mumpuni. Ilmu struktur beton satunya itu juga sudah harus mumpuni, sudah dikuasai. Jadi ini hanya kelanjutan dari materi-materi sebelumnya.
Ya masalah kalau kalian tidak kuasai itu. Ya. Nah, berikutnya pemberian gaya prategang pada beton prategang. Ya, pending dulu ya. Dipending dulu. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Jadi di sini kita berbicara bahwa pemberian gaya prategang pada beton prategang akan memberikan gaya tekan pada penampang. Jadi gaya yang diberikan pada tendon, gaya yang diberikan pada tendon yang kemudian tendon itu ditahan di ujung-ujungnya, maka tentu akan memberikan tekanan pada penampang beton. Nah, itulah yang tekanan itu berupa gaya disebut dengan tegangan yang sifatnya tekan. Jadi tegangan tekan. Ini yang perlu dulu dipahami ya, bahwa tendon apabila diberikan gaya, kemudian di jack di ujungnya, di jack diberikan ini angkur di ujungnya. Nah, pada saat itu muncul tegangan tekan akibat tendon gaya tendon yang menerima tarikan tadi itu akan menekan ke dalam sehingga menimbulkan tekanan pada ditransfer menjadi gaya tegangan tekan pada penampang. Tegangan itu akan menjadi perlawanan terhadap beban luar yang bekerja. Ini sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Gaya prategang itu diatur sesuai dengan tegangan izin dari serat penampang yang kritis. Nah, juga tidak boleh terlalu besar. Gaya tegangan pada gaya yang diberikan pada tendon itu juga tidak boleh terlalu besar karena bisa jadi bahkan bukannya membantu malah merusak beton itu sendiri. Nah, tentunya ini harus dibatasi sesuai dengan kemampuan dari penampangnya sendiri. Nah, makanya kenapa dikatakan beton prategang itu butuh beton mutu tinggi supaya bisa dimaksimalkan gaya prategang dari tendon.
Misalnya tendon ini bisa ditarik sampai 1000 KSI. Ya, misalnya. Tapi betonnya sendiri tidak mampu menerima tekanan sebesar 1000 KSI. Nah, ini berarti kita butuh beton mutu tinggi untuk diterapkan pada beton prategang supaya berimbang antara kemampuan tendonnya dan kemampuan betonnya. Kemudian juga pengaturan posisi di mana tendon itu diletakkan itu akan mempengaruhi ya, nanti akan kalian lihat pada saat kita analisis lebih lanjut ya. Karena kalau ini seperti ini ada gambar, kalau tendonnya dipasang di garis putus-putus ini saja, maka tendon itu akan hanya menekan saja. Jadi tendon itu hanya akan menekan saja. Nah, kalau ditempatkan di bawah garis putus-putus ini, artinya bukan di garis sumbu netral penampang, itu ada eksentrisitas yang muncul. Nah, eksentrisitas ini akan menimbulkan gaya tambahan, momen, yang kemudian akan ikut membantu melawan gaya luar. Jadi ada keuntungannya jika tendon yang berwarna merah ini diletakkan di bawah garis netral. Ini garis netral, lihat ya, garis putus-putus. Ya, itu. Bisa dipahami? Ya. Nah, apa yang terjadi jika ini ada muncul, nah ini akibat P, ini tendon ini kan menarik masuk nih. Ya, muncul P, menarik masuk, menarik beton ini. Begitupun ini, menarik beton ini. Akhirnya muncul P di seluruh penampang beton. P inilah akan menimbulkan tegangan tekan. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah tegangan tekan. Sebesar berapa nilai P-nya per A. A ini adalah luas penampang beton. Luas penampang betonnya. Ini. Ya. Nah, kemudian akibat eksentrik, kalau garis merah ini ditempatkan di garis netral, maka PE ini enggak ada. PE ini P kali E per W ini enggak ada. Nah, tapi kalau dia ditempatkan di luar garis netral, maka itu akan memberi efek tambahan, yaitu munculnya tegangan, grafik tegangan seperti ini. P kali E adalah eksentrisitas per W. Ini rumus. Nah, ini kalau belum dipahami ini rumus, berarti sebenarnya pada dasarnya sudah gagal masuk mempelajari struktur beton prategang, karena harusnya ini kalian sudah memahami ini rumus. Ini rumus apa ini sebenarnya? Rumus ini adalah rumus tegangan-regangan yang terjadi pada penampang. Nah, akibat dari P kali E munculnya momen dengan besaran P dikali E adalah nilai eksentrisitas, maka akan muncul regangan seperti ini. Ada warna biru ini berarti nilainya positif, dan merah ini nilainya negatif. Artinya yang bagian bawah ini akan bertambah besar. Yang bagian bawah ini akan bertambah karena merah ditambah merah. Sementara bagian atas mengecil. Ya, mengecil. Karena ada biru dikurang merah. Nah, kemudian ini M per W ini adalah gaya diagram tegangan rekanan akibat beban luar. Kalau beban luar berlawanan arahnya, dia menjadi merah, kemudian biru di bawah. Nah, jadi kalau ini dijumlahkan, maka seharusnya yang sisa adalah tegangan merah dan yang bagian bawahnya 0. Karena bagian bawah biru ini artinya tarik. Nah, sementara tadi dikatakan bahwa diasumsikan, asumsi pertama dari
Ini bisa dilihat, saya ulang, asumsi pertama adalah asumsi kedua ya. Asumsi kedua, tidak boleh ada gaya tarik. Nah, ini hilang gaya tariknya. Itulah. Tegangan tariknya hilang. Nah, inilah prinsip dasar atau konsep dasar dari beton prategang itu. Ya, tidak diizinkan adanya tarik. Semua yang terjadi dalam komponen beton itu harus bersifat tekan semua, warna merah semua. Nah, ini. Jadi ini merah tambah merah dikurang biru akhirnya jadi 0. Kemudian merah kurang biru ditambah merah lagi akhirnya tetap merah. Jadi ini semua tegangan yang terjadi di dalam penampang semua bersifat tekan. Nah, inilah yang disebut dengan full press stress. Baik. Ya. Bisa dipahami gambar tegangan-tegangannya, diagram tegangan-tegangannya ini. Nah, ini sekedar penjumlahannya bahwa tegangan akibat prategang adalah ini tegangan akibat adalah P per A ditambah P kali E per W. Ini kalau ada eksentrisitasnya, tapi kalau tidak ada eksentrisitasnya artinya dia 0, maka hanya murni P per A saja. Nah, kemudian tegangan akibat beban luar itu adalah M per W. M ini adalah momen akibat beban luar dibagi dengan W. W adalah momen kelembaban. Sama antara dari penampang. Jadi W di atas ini dan W di bawah ini sama. Ya, itu. Resultan tegangan serat tarik dibuat sama dengan 0 untuk struktur full press stress prategang penuh, sementara untuk partial press stress tegangan sebagian disesuaikan dengan tegangan izinnya. Jadi diperbolehkan adanya tarik, cuma dibatasi, tidak boleh melebihi nilai tertentu. Nah, itu. Jadi ceritanya retakannya itu dibolehkan, tetapi dikontrol, tidak boleh melampaui suatu nilai tertentu. Nah, itu kalau partial press stress yang diperkenalkan oleh Abeles. Nah, di serat tekan tegangan tidak boleh melebihi tegangan tekan yang diizinkan. Ya, tentu ini ya harus tidak bisa melampaui tegangan izin yang diterima oleh beton, karena kalau melampaui bahaya, betonnya bisa hancur, bukannya semakin kuat malah semakin lemah. Dengan demikian tegangan serat tertekan adalah ini. Jadi tegangan serat tertekan atau di bawah itu rumusnya seperti ini. P per A saya sudah jelaskan tadi dikurang PE per W ditambah M per W. Nah, di mana W itu adalah rumusnya Y per I. Y itu adalah jarak terhadap titik berat dibagi momen inersia. Nah, ini sudah ilmu mekanika bahan, seharusnya sudah bisa dipahami. Ya, saya tidak akan kembali menjelaskan terkait ilmu mekanika bahan. Ya. Nah, oke, baik. Sebelum saya masuk contoh 21, untuk hari ini kita cukup bahas contoh 21. Baik. Sebelum saya masuk, ada yang mau ditanyakan di materi sebelumnya. Coba dibaca baik-baik dulu baru silakan bertanya. Kalau ada yang mau belum dipahami. Saya kasih kesempatan dulu. Silakan baca, lalu kemudian tanyakan apa yang, atau mungkin dari penjelasan saya tadi ada hal yang kalian mau tanyakan. Silakan.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Karena penting ini. Kalau kalian tidak memahami, nah ini kalian akan kesulitan ke penjelasan berikutnya. Karena kita akan banyak bermain di diagram tegangan-regangan seperti ini. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Masuk pada contoh 21. Setelah ini akan ada tugas-tugasnya. Silahkan Anda lihat. Ada tugas-tugasnya. Tugas itulah yang akan menjadi penilaian. Oke, baik. Misalnya di sini ada balok yang ditumpu sederhana. Ditumpu sederhana artinya satu sisinya adalah sendi dan satu sisinya adalah perletakan rod. Kemudian ada beban merata yang diterapkan pada balok tersebut. Nilainya sebesar Q. Di mana tendonnya dipasang pas di tengah penampang. Pas di tengah penampang. Ya, pas di tengah penampang. Ini tendonnya dipasang pas di tengah penampang. Artinya apa? Tidak ada nilai eksentrisitas. Nah, diinginkan bahwa beton ini tidak terjadi tegangan tarik. Artinya warna biru itu kosong, harus 0. Jadi harus begini. Tidak ada tegangan tariknya. Jadi karena tidak ada tegangan tariknya, maka tidak mungkin beton itu akan mengalami keretakan. Karena tidak ada tegangan tariknya. Nah, nilainya sebesar P. Gaya yang diberikan pada tendon. Tendon itu ditarik sebesar P. Kemudian nilai bebannya sebesar Q. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat diagramnya, maka karena dia di tengah penampang, maka dia akan bermodel seperti ini. Jadi dia berwarna merah saja. Tegangan P per A. Tegangannya merata di seluruh permukaan. Berapa besar tegangannya? P per A. Berapa gaya P-nya, berapa luas penampang A-nya. Ya, luas penampang betonnya. Nah, kemudian akibat beban merata Q itu menimbulkan diagram tegangan seperti ini. Warna merah adalah tegangan tekan dan warna biru adalah tegangan tarik. Di bagian bawah dia mengalami tarik, di bagian atas mengalami tekan dari penampang tersebut. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah M per W. Itu besarnya, M per W. Nah, supaya kondisi yang diharapkan seperti ini, maka ini harus dijumlahkan. P per A ditambah diagram M per W, harus hasilnya seperti ini. Di mana warna birunya 0. Kosong. Tidak boleh terjadi, tidak ada. Nah, analisis tegangannya bagaimana? Nah, ini. Kalau kita lihat di bagian ini min P per A, karena kalau tekan itu nilainya negatif, min P per A ditambah M per W, di mana nilai M-nya kalau sesuai dengan ilmu mekanika rekayasa, bahwa nilai M momen yang timbul di tengah penampang, nah ini kan kalau kita lihat karena beban merata, maka titik kritisnya adalah di tengah penampang. Kenapa di tengah penampang? Karena disitulah momen maksimum terjadi. Ya, jadi berapa besar momen maksimum yang terjadi di tengah penampang? Nah, ini kan untuk merujuk pada asumsi yang pertama barangkali, bahwa yang kita analisis adalah yang kritis saja. Karena kalau yang kritis saja sudah aman, apalagi yang tidak kritis. Nah, besar momen
yang timbul akibat beban merata itu adalah QL kuadrat per 8. Ini sudah ya, rumus mekanika rekayasa ya. Tidak usah lagi dijelaskan dari mana ini rumus, Pak. Nah, ini Anda tanya kalau masih bertanya dari mana ini rumus. Dan ini sudah menjadi pengetahuan standar. Kalau beban merata segi 4, maka momen maksimum yang terjadi di tengah bentang pasti Q M sama dengan QL L kuadrat per 8. Oke. Nah, jadi kalau rumus di atas ini Ft sama dengan min P per A ditambah M per W dan M-nya diganti menjadi QL kuadrat per 8, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ft sama dengan min P per A ditambah QL kuadrat per 8W. Ya, karena M-nya yang diganti menjadi QL kuadrat per 8. Jadi Ft-nya sama dengan min P per A ditambah QL kuadrat per 8W. Nah, kemudian jika beton prategang yang diharapkan berperilaku full press stress, artinya tidak boleh ada gaya tarik, maka tegangan minimum yang terjadi pada serat bawah tidak boleh harus lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, berarti Ft ini kita ganti lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi min P per A ditambah QL kuadrat per 8W harus lebih kecil atau sama dengan 0. Kita sederhanakan rumusnya, maka QL kuadrat per 8W harus lebih kecil atau sama dengan P per A. Nah, kalau ini kita sederhanakan lagi, kalau kita mau mengetahui berapa nilai Q yang bisa dilawan oleh sistem penampang di gambar sebelumnya, maka kita bisa sederhanakan rumusnya menjadi Q lebih kecil atau sama dengan 8 dikali ini 8-nya naik dikali P dan W-nya juga naik, 8 dikali P kali W per A, L-nya turun. A kali L kuadrat. Sementara W sendiri adalah nilainya adalah I per Y. W itu adalah I per Y. I adalah momen inersia penampang. Sementara Y adalah jarak serat terbawa ke titik berat. Nah, sehingga rumusnya menjadi kita bisa mengetahui berapa nilai Q atau beban luar yang bekerja yang bisa dilawan oleh sistem yang digambar ini. Nah, ini kan yang mau ditahu berapa nilai Q-nya. Nah, ternyata nilai Q-nya bisa kita rumuskan dengan P kali 8P kali I dikali A dikali Y per L kuadrat. P adalah gaya tarik tendon yang gaya yang digunakan untuk menarik tendon, besarnya berapa? I adalah momen inersia penampang balok, A adalah luas penampang balok, Y adalah jarak titik berat ke serat atas ya, maaf. Jadi Y itu adalah jarak garis netral ke serat atas penampang. Kemudian L kuadrat adalah panjang bentangnya. Nah, dari sini meskipun kita tidak memperoleh nilai karena tidak ada nilai yang dipaparkan di soal nomor 1, sehingga Q-nya pun yang kita dapatkan adalah dalam bentuk sebuah persamaan. Nah, sehingga Q atau beban merata maksimum yang diizinkan pada struktur balok beton bertulang prategang, struktur balok prategang pada contoh 21 untuk bisa berperilaku prategang full press stress, maka Q-nya adalah 8 kali P dikali I bagi A kali Y kali L kuadrat. Ini kita sudah mulai masuk intinya ini. Intinya menganalisis beton prategang. Diperhatikan baik-baik soalnya, dipahami baik-baik soalnya, karena nantinya akan ada, ini ada contoh-contoh dulu, nanti setelah contoh itu tugas. Nah, sehingga kalau tugas, nah ini tugasnya akan bervariasi setiap orang. Ya, nilainya.
Baik, coba diperhatikan contoh 1, 21. Diamati baik-baik, lalu dipahami langkah-langkahnya. Dan apakah ada yang perlu dipertanyakan dari langkah ini? Sebenarnya ini langkah-langkahnya sudah saya buat sedetail mungkin ya, karena sebuah perubahan rumusnya itu bertahap, tidak langsung tiba-tiba langsung begini rumusnya, enggak. Karena biasanya kalau buku-buku materi pelajaran itu biasanya ujub-ujub langsung, tidak ada tahapan penyederhanaannya, langsung. Nah ini saya buat bertahap supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Oke, silahkan ini dulu, dilihat dulu, dipelajari dulu ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Karena nanti di contoh 22 levelnya lebih disulitkan lagi. Levelnya dipersulit lagi. Naik. Seterusnya setiap contoh itu levelnya lebih sulit, semakin lebih sulit, semakin lebih sulit. Ini bertahap kesulitannya. Yang contoh 21 itu contoh paling mudah. Jadi kalau contoh paling mudah saja susah dipahami, jangan berharap contoh berikutnya akan bisa dipahami. Karena saya memang buat contoh-contoh ini bisa bertahap. Sehingga membantu kalian mahasiswa bisa memahami. Silakan, saya berikan kesempatan untuk dipelajari. Dilihat-lihat dulu. Gimana, sudah diperhatikan baik-baik? Ada pertanyaan? Tunggu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ada dua kemungkinan. Sudah paham atau sama sekali tidak paham. Jadi kalau tidak ada pertanyaan itu dua kemungkinannya. Sudah paham sekali atau tidak paham. Baik. Saya tidak akan langsung menjelaskan contoh 22. Karena kalau contoh 22 ini sudah masuk angka-angka. Karena kalau contoh 11 tadi belum ada angka, nanti di contoh 22, 21 tadi tidak ada angka. Nah, contoh 22 jadi sudah mulai ada angka. Baik luas penampang betonnya, maupun gaya tarik tendonnya. Sudah ada. Nah, dan panjang bentang dari
panjang bentang dari baloknya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai kui yang ini. Oke. Nah, kalau saya lihat ini, kalau saya jelaskan, nantilah di pertemuan berikutnya ini saya jelaskan contoh 22, 23, sampai contoh 24. Nanti kemudian pertemuan berikutnya lagi contoh 25. Begitu seterusnya. Tapi saya kira itu saja dulu supaya dipelajari secara bertahap. Coba dibaca baik-baik. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan bisa bertanya lewat grup ya terkait contoh 21 ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada contoh 22, 23 dan 24. Kita akan bahas itu. Nanti setelah itu baru berikutnya lagi 25 dan seterusnya. Ya. Kita bertahap saja supaya bisa lebih baik pemahamannya terkait bagaimana proses analisanya, bagaimana proses perhitungannya dalam mendesain atau merancang beton prategang. Oke, atau kita lanjut dulu contoh 22. Kita lihat dulu ya, contoh 2 ini sampai berapa ya? 24, 25. Oh, masih banyak contoh 26. Salah sampai contoh 27. Nah, ini 26 ini sudah semakin panjang. Iya, 27. Setelah 27 itu baru kayaknya tugas. Nah, betul. Ya, kira-kira kita bagi saja 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, ini bisa jadi 2 pertemuan. Oke, kalau begitu ya pertemuan kita singkat saja hari ini. Kalaupun kita mau 2 kali pertemuan, nanti saya lihat kemungkinannya apakah bisa kembali malam supaya bisa kita masuk di pertemuan kelima. Pertemuan kelima ke 6 mudah-mudahan bisa sampai pertemuan lebih banyak lagi supaya lebih cepat selesai. Oke. Baik, saya kira demikian untuk ini karena tidak ada juga yang mau bertanya. Ini ada 15 orang hadir hari ini. Pak, ada teman saya, Pak. Katanya belum di ACC, Pak. Nggak ada muncul di sini. Oh, iya, Pak. Nggak ada munculnya. Berapa namanya? Muhammad Radi, Pak. Nggak ada munculnya. Nggak ada muncul untuk di ACC masuknya. Nah, juga sudah terlambat. Kita sudah mau bubar. Iya, saya memang tidak mau terlalu panjang penjelasannya. Karena daripada saya panjang-panjang penjelasan sama sekali tidak ada yang kalian mengerti. Ya, cukup ini saja contoh 21 dulu sampainya. Pahami dulu itu. Supaya apa? Nanti saya pada saat membahas contoh 22 yang sudah mulai masuk angka, nah itu bisa lebih mudah dipahami. Jadi silakan dipelajari dulu, dilihat-lihat dulu kalau memang ini tidak sempat kalian lihat sekarang, nah saya kasih kesempatan. Nanti di pertemuan berikutnya saya coba akan mereview lalu kemudian kita lanjut pada contoh 22. Dek, coba suruh masuk lagi temannya tuh supaya bisa di absen. Minimal dia bisa di absen. Betul kelas. Iya, Pak.
Oke. Open kamera. Lalu ketua kelas di screenshot, masukkan di grup. Sudah ketua kelas di screenshot. Tinggal satu orang Pak belum aktif kameranya. Muhammad Arif. Muhammad Arif. Setor muka gitu kalau begini modelnya nih. Dikasih anu saja, screenshot saja. 1, 2. Muncul wajah dong. Jangan cuma langit-langit, pintu, jendela. Memang kita kuliah 1, dengan 2, pintu. Ya. 3. Oke, sudah? Pak. Ya, sudah. Oke. Kira cukup hari ini. Silakan ketua kelas share di grup ya. Oke, yang lain bisa meninggalkan roomnya.